السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tiada kata yang paling pantas kita ucapkan di tempat yang mulia ini, di tempat yang berbarakah ini, kecuali kata-kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya, sehingga dengan itu alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang mengikuti beliau di atas kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Agama Islam agama yang dibangun di atas akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya ada pada dirimu wahai Muhammad akhlak yang agung. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara akhlak yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yang merupakan karakter dan kepribadian baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan sifat orang-orang yang beriman, penduduk-penduduk surga adalah al-afu, suka memaafkan, melupakan kesalahan orang lain, dan berlapang dada. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 199, Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudil afwa wa'mul bil urfi wa'rid 'anil jahilin, yang artinya jadilah anda pemaaf, perintahkanlah kebaikan-kebaikan kepada orang lain, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ketika ayat ini turun kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
maka beliau bertanya kepada malaikat Jibril. Beliau mengatakan, "Ma hadza ya Jibril?" Ada apa ini wahai Jibril? Maka malaikat Jibril mengatakan, "Inna Allah amaraka an ta'fuwa amman zalamaka wa tu'tiya man haramaka wa tasila man qata'aka." Malaikat Jibril mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadamu untuk memaafkan setiap orang-orang yang berbuat zalim kepadamu, memberikan orang-orang yang menahan hartanya kepadamu, dan menyambung hubungan kepada orang-orang yang telah memutuskan hubungannya kepadamu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 134 tentang sifat penduduk surga. Di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal kadhimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas." Di antaranya adalah orang yang mampu menahan amarahnya dan senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam memaafkan kesalahan orang lain, melupakan kesalahan orang lain dan berlapang dada, memiliki kelezatan tersendiri di dalam diri kita, di dalam hati kita, menjadikannya tenang, pikiran tentram, tidak ada beban, dan lebih dari itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syura ayat ke-40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Yang artinya, sesungguhnya balasan keburukan itu adalah keburukan semisalnya. Namun barang siapa yang memaafkan, yang melakukan kebaikan, maka pahalanya akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang yang suka menyimpan dendam kepada orang lain, yang menyimpan permusuhan kepada orang lain, bahkan telah mendarah daging pada dirinya, maka kehidupan orang ini tidak akan tenang. Hatinya terus sempit, pikirannya tidak akan tenteram. Yang ada hanyalah keinginan-keinginan untuk membalas dendam. Justru dengan itu dia membantu syaitan untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam agama Islam, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita mendiamkan saudara kita melebihi 3 hari. Bahkan kalau kita mendiamkan saudara kita bertahun-tahun, maka sama halnya seperti kita telah menumpahkan darahnya. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yahillu li muslimin ay yahjur akhahu fawqa 3 yaltaqiyani faya'ridu hada wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam." Yang artinya, tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya melebihi 3 malam, yakni 3 hari 3 malam. Dia bertemu, yang satunya berpaling, yakni tidak tegur sapa, maka sebaik-baik di antara keduanya adalah orang yang memulai dengan salam. Di dalam riwayat Al-Imam Ibnu Majah dan Al-Imam Ahmad rahimahumallahu jami'an
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajar akhahu sanah fahuwa kasabki damihi." Nabi kita mengatakan, barang siapa yang mendiamkan saudaranya selama setahun bukan bertahun-tahun, maka sama seperti dia telah menumpahkan darah saudaranya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan sebagaimana yang didapatkan oleh para nabi dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasakanlah memaafkan orang lain, melupakan kesalahan orang lain, dan memiliki sifat penyabar dan berlapang dada. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taghabun, "Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim." Jika kalian memaafkan, melupakan kesalahan orang lain dan mendoakan ampunan kepadanya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Aqulu qali hada wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian dari kita menyangka bahwasanya orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menjatuhkan atau melumpuhkan orang lain dengan kekuatannya. Di dalam agama Islam, mereka itu bukanlah orang yang kuat, tapi orang yang kuat adalah orang yang bisa mampu menahan amarahnya, padahal dia mampu melampiaskannya. Di dalam Sahih Bukhari, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa asy-syadidu bis-sur'ati, innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Yang artinya, bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang suka menjatuhkan lawannya dengan kekuatannya, akan tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan amarahnya, padahal dia mampu melampiaskannya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sosok orang yang beriman, yang pemaaf, melupakan kesalahan orang lain dan memiliki sikap berlapang dada. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا رخاء مطمئنا وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا لما تحب وترضى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وآتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار
وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.